Nah, kita akan bercerita tentang bambu itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa dijual, dan kalau istilah Kang Adang Muhyiddin ini suka ada nilai apa, harus ada nilai lebih. Nah, jadi salah satu penghasil kriya bambu yang memberi nilai lebih pada bambu ini adalah seorang Adang Muhyiddin. Leres Kang Adang? Siap, siap, laras. Panginten. Kita mau bicara soal ini Kang Adang. Siap. Kan kita sudah tahu ya kalau soal gitar listrik, gitar bambu, Gitar bambu. dicolokkan kena listrik oke aya, terus nu gitar bolongna ayanya. Aya gitar akustik. Akustiknya ada. Nah, itu teh sudah cerita wah bertahun-tahun lamanya kan. Dan ternyata dari kriya bambu yang sudah banyak dikenal orang, nanti mitra wargi tepas.id tinggal cek aja, googling Adang Muhyiddin, keluarlah berita. Nah, jadi bukan. Jadi saya nggak perlu cerita dari awal. Hanya bagaimana sih caranya di dalam menghadapi masa COVID-19 ini tuh bisa survive gitu ya, terutama untuk kriya-kriya bambu seperti ini. Itu yang ingin dikorek dari Kang Adang ini gitu. Siap. Kumaha Kang, kumaha. Dari awalnya saya pengen tahu apa sih yang terjadi ketika COVID melanda teh. Covid, jadi Covid mulainya tanggal 18 Maretnya, lockdown teh 18 Maret. Jadi sebelumnya kita sih udah lumayan sih penjualan itu. Kemudian kita juga pas sebelum Covid itu kita ingat juga bulan Februari dan Maret kita ada nego sama orang luar, kita bakal rencana ada ekspor di bulan Maret. Tapi semuanya ambiar. Jadi apa yang kita pikirkan waktu itu semuanya hilang. Makanya untung tegelo Kangnya. Soalnya yang untung yang di depan mata itu semuanya ambiar, semuanya hilang semuanya. Termasuk kita juga mau, kebetulan pada saat itu kita ditawarin untuk pameran juga di Malaysia dan di Jerman, semuanya gagal. Itu. Kalau orang kan biasanya setelah gagal, setelah semuanya hilang teh susah untuk kita bisa mencoba kayaknya move on. Saya nggak bilangnya move on ya, tapi move on. Nah, kita di Tatar Sunda. Nah, itu sebetulnya caranya bagaimana bisa kemudian menghasilkan karya nanti. Tadi saya sudah shoot beberapa karya-karyanya. Yang itu buat pribadi, ada tumbler, ada juga cangkir dan sebagainya. Nah, dari kegagalan itu tuh kemudian bisa menghasilkan produk terbaru yang kemudian bisa digunakan sehari-hari. Eta kumaha sih tadi nak mikirna teh. Jadi inti namanya kita harus buka mata, buka telinga, salahnya. Buka mata, buka telinga. Buka mata, buka telinga. Gimana jadi? Jadi kita harus buka mata dan buka telinga. Jadi kalau kita harus melihat peluang di luar ya. Makanya kenapa saya sering jalan-jalan keluar kemana-mana, karena melihat peluang. Mengapa dilihat di jalanan ya, sementara orang-orang pakai masker. Jadi ada rasa ketakutan dari masyarakat. Kalau misalkan kita ke tempat makan, apalagi pada saat itu dilarang untuk makan di tempat. Tapi kan ada yang harus mereka untuk makan di luar. Nah, itu mereka membutuhkan sesuatu yang aman. Nah, dari situ berpikir kita harus buat sesuatu buat mereka. Kita menyediakan apa yang mereka tidak punya. Makanya kenapa ke tumbler? Mereka pasti membawa minuman dari rumah. Kalau misalkan beli di luar atau misalkan beli makanan kemudian minum di situ, ada rasa ketakutan dari mereka kan. Nah, makanya kita mengeluarkan tumbler. Kemudian kita menggunakan gelas juga dari bambu. Nah, itu. Jadi kita memanfaatkan peluang, bukan memanfaatkan peluang coronanya ya, tapi membuat peluang untuk menjadikan suatu nilai itu. Nilai dari bambunya kena. Betul. Kemudian dari sisi bisnis juga karena orang butuh, ya. Kita juga membantu sebetulnya. Betul. Kan tidak hanya dari soal bisnisnya yang kemudian bisa hidup, tetapi orang akhirnya bisa geningan aya tumbler tina bambu orang make eta we. Tah eta. Karena kan mall waktu itu sempat ditutup ya. Mall ditutup. Jadi kita udah ada rasa ketakutan lah seperti itu. Akhirnya tumbler ini bisa dibeli secara online. Iya. Secara online bisa. Sebenarnya sih awalnya kita bukan bermain online sih. Jadi sebenarnya sebelumnya kita anti dengan online. Kalau penjualan anti dengan online. Karena kan dari pemerintah sendiri, karena justru dari luar lebih murah.
Kita melawan dari luar itu susah. Makanya kita bermainnya bukan di online, tapi kita memanfaatkan peluang juga sih pada saat itu kan, pada saat itu banyak workshop, banyak seminar, ada telepon itu. Nah tadi kan sudah dijelaskan tentang kebutuhan masyarakatnya. Kemudian akhirnya masyarakat juga bisa terbantu ketika COVID membawa barang-barang sendiri, tempat minum mau gelas ataupun tumbler tadi. Kenapa sih harus yang dipilih bambu? Terus apa sih manfaatnya itu teh? Sedangkan ini ya, bambu itu jadi kembali ke filosofi dari bambu sendiri ya. Jadi terus yang itu bambu di dunia itu, yang varietas bambu terbanyak di dunia itu yang nomor 3 itu Indonesia. Nah, itu setelah Cina, India, dan yang ketiga Indonesia. Itu varietasnya, dan pemanfaatan bambunya Indonesia malah lebih bawah lagi. Kita kalah oleh Vietnam, kita kalah oleh Thailand. Sementara varietas yang paling banyak kan kita lebih banyak lah daripada Vietnam sama Thailand. Nah itu. Nah dari situlah, karena kenapa? Karena inovasinya yang kurang. Gitu. Kebanyakan kita memarkan kayu, sementara kayu berapa lama kita harus menanam kayu? 50 tahun baru kita bisa tebang. Kalau bambu 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun bisa kita tebang dan kita bisa manfaatkan menjadi suatu produk. Tapi ya kita harus membuat suatu inovasi. Jadi istilah kalau di kami itu di IBC di Pirage Awi itu kita membentuk bambu menjadi suatu karakter yang sama dengan kayu. Itu makanya kalau misalkan tadi digunakan ke tumbler itu kita bisa menahan panas, dan panasnya pun bisa tahan lebih lama dalam kautan dibandingkan dengan tanpa bambu. Itu kelebihannya. Kemudian dengan gelas pun, kalau misalkan gelas itu rasanya itu kan karena mengandung dari bambu itu mengandung protein itu. Jadi ada nilai lebihnya lah dibandingkan dengan tanpa bambu itu. Artinya kalau kita urut, sebetulnya pemanfaatan bambu untuk dibuat sesuatu yang berbeda di kita masih kurang ya, karena kan kalau kita lihat paling jadinya kursi, jadinya dinding, alat musik bilik, itu, alat musik itu. Seperti itulah gitu. Makanya kita suatu harus ada pengembangan produk dan menjadi suatu produk yang lebih lah dibandingkan yang sekarang. Makanya disinilah di Pirage Awi lah kita buat suatu produk yang ada nilai ekonominya lebih tinggi daripada yang sudah ada. Orang pasti juga pengen berbuat hal yang sama, dan pasti Kang Adang juga ingin tumbuh ya kader-kader yang kemudian juga bisa membuat karya dari bambu ini. Pertanyaannya sebetulnya gampang nggak sih? Ya kita sih beberapa kali sering keliling-keliling juga sih ya, memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pengembangan produknya, dengan inovasinya. Ya seperti itulah, mungkin kita butuhkan beberapa tahun lagi lah untuk masyarakat untuk mulai bahwa bambu ada nilainya. Itu kita sering, kalau misalkan udah dihitung, kita udah sekitar 15 provinsi kita udah keliling, kita memberikan edukasi tentang produk pengembangan bambu. Nah itulah masyarakat, jadi mereka itu ya makanya kenapa di Pirage Awi kita merengkut anak-anak muda ya. Jadi kebanyakan di sini itu hampir 90% itu anak muda, usianya di bawah 30 tahun. Kenapa? Biar ada regenerasi, biar nggak hilang inovasi bambu ini. Dan sebetulnya setiap orang bisa belajar gitu maksudnya. Setiap orang bisa belajar, setiap orang malah di sini kita sering memberikan pelatihan gratis juga sih kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar tempat kami gitu. Artinya ketika sudah dilatih, diharapkan mereka juga tentu membuat inovasi baru ya. Betul, itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada terutama kepada yang belajar di sini ya. Jadi biar mereka bisa kita berikan basic dan kita bisa berikan harapan. Karena kalau misalkan mereka belajar kemudian tanpa pemasaran bingungnya. Ya. Nah itu makanya kita memberikan juga edukasi tentang pemasaran juga. Kebetulan kita kerjasama dengan beberapa kampus universitas yang belajar tentang pemasaran. Seperti itulah. Jadi buat produk harus ada lubang keluarnya lah untuk pemasarannya. Kalau saya urut dari awal ya, tadi kita ngobrol sampai dengan saat ini, sebetulnya artinya apapun yang kita sehari-hari lihat, kita pergunakan, bambu ini bisa dipergunakan ya? Ya iyalah, makanya kenapa saya tadi bilang buka mata, buka telinga. Berarti bambu bisa menjadi suatu produk apapun juga. Yang penting kita mau enggak.
Itu aja sih. Saya pernah lihat sepeda, itu bisa juga. Iya sebetulnya. bisa, sepeda bambu mau apapun bisa. Misalkan untuk rumah bambu kan kalau orang-orang berpikir kalau misalkan rumah bambu itu 2 tingkat kan nggak bisa. Sebenarnya itu bisa. Mau berapa, mau 10 tingkat pun dengan bambu bisa. Malah zaman dulu itu kalau misalkan betonnya kan dulu nggak ada besi ya. Itu tulangan beton itu dengan bambu. Kenapa? Itu elastis. Elastis dibandingkan kayu dengan dibandingkan dengan besi ya. Kalau besi kan getas. Makanya Ya. kenapa kena gempa langsung hancur karena itu getas. Ya, kalau misalnya bambu kan goyang karena elastis. Itu keunggulan-keunggulan dari bambu. Apa sih yang sebetulnya dilihat oleh Kang Adang sendiri untuk bisa ada satu kaderisasi, yang kedua tumbuh bersama, kemudian berkarya bersama di bambu? Apa sih sebetulnya kiat-kiatnya ataupun juga kendala yang kemudian harus bisa dihadapi di dalam kriya bambu ini? Jadi intinya kalau saya sih kan selama ini melihat para crafter bambu ya, kebanyakan itu di kita itu untuk visi misi kedepannya itu ya cuma untuk hari inilah seperti itu. Makanya kalau di sini, maka kenapa saya membentuk Viragi Awi, awalnya kita ada Indonesia Bambu Community, jadi itu berbentuknya community, bukan industri atau perusahaan atau apapun, jadi community. Jadi siapapun orang yang mau belajar, siapapun dia yang cinta bambu, siapapun yang senang bambu bisa berkumpul di sini di IBC. Nah dari situ untuk membiayai semua kegiatan dari IBC itu kita bentuk Viragi Awi, itu suatu perusahaannya, unit usahanya. Nah disinilah kita berkumpul, kita membuat suatu pengembangan, inovasi, riset juga untuk kekuatan yang tadi ada pertanyaan. Kekuatannya berapa? Karena kita ada riset, kita ada pengujiannya. Kenapa? Karena kita juga pengen ini bambu bisa diilmiahkan loh. Kalau misalkan ada pertanyaan nggak asal jawab. Itu makanya ada risetnya, ada pengujiannya, uji cobanya seperti itulah. Gitu. Artinya juga Viragi Awi mengajak untuk tumbuh bersama agar nanti bisa jadi kedepannya Jawa Barat dimotori atau dipioniri oleh Viragi Awi ini bisa menjadi penghasil kriya-kriya bambu yang berkualitas lah, ya. berkualitas juga dan go internasional, dan itu wajib harus. Ada target berapa lama? Berapa lama? Hari ini pun kita udah go internasional. Sombong. Lain itu mah Viragi Awi ini mengajak orang biar bisa kemudian sabar dan tumbuh bersama. Kalau kita sih sebenarnya ya, kalau misalkan orang luar sih udah tertarik dengan kita ya. Yang jadi masalahnya orang Indonesianya sendiri. Catet. makanya saya sih udah berapa kali bilang ke masyarakat ya, ke apapun, ke pemerintah, ke siapapun. Saya sih berharap di Indonesia lebih menyenangi produk-produk Indonesia, terutama produk bambu yang menjadi ciri khas lokalnya Indonesia. Itu makanya saya yakin sih 5, 10 tahun, 15, 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang orang Indonesia mulai ngeh dengan produk bambu kita, produk bambu Indonesia. Mungkin 30 tahun lagi, tapi saya yakin sih mudah-mudahan ini. Ayo dong pemerintah. Nah itu wargi tepas, artinya terjawab ya bahwa kita sebetulnya sangat kaya dari bambu, dan bambu itu bisa sangat bermanfaat, bisa mendampingi hidup kita sehari-hari, dan yang terlebih lagi, yang lebih penting lagi maksud saya adalah kita bisa berkarya dengan bambu dengan cara menambah value-nya dari bambu itu. Bambu bernilai, tentu juga kehidupan kita akan bernilai juga. Tahu kan maksud saya? Kalau bambu dijadiin gitu-gitu wae, iya kita juga gitu-gitu wae. Tapi ketika sudah dibuat sesuatu yang unik dan nilai jualnya tinggi, akan sangat luar biasa. Nuhun Kang Adan. Sami-sami. Kudu sasalaman. Sasalaman. Dah.